Bismillahirrahmanirrahim. Mustati'in lil haji biwujudani zadi zahaban wa iyaban wa ujrati khafir. Ini adalah kewajiban haji ya. Jadi haji itu diwajibkan kepada setiap orang Islam dan mukallaf. Mukallaf artinya balik dan berakal dan juga merdeka. Sehingga haji tidak diwajibkan, haji dan umrah ya, keduanya ini hukumnya wajib. Haji dan umrah tidak diwajibkan kepada anak kecil dan orang gila dan juga budak dan juga budak. Jadi ibadah haji atau umrah yang dilakukan oleh orang yang tidak mukallaf berarti tadi ya, orang yang belum balik atau tidak berakal, atau orang yang memiliki sifat budak, maka itu statusnya tidak fardu tetapi sunnah. Mustati'in lil haji, yang berkewajiban haji tidak hanya mukallaf dan juga merdeka, tetapi juga ada syarat lain, yaitu mampu melaksanakan haji. Kemampuan melaksanakan haji di sini dijelaskan dengan memiliki atau menemukan bekal untuk berangkat dan pulang. Menemukan pula atau memiliki pula ujroti khafir, ongkos penjaga. Khafir di sini diartikan ay mujirin. Ay mujirin ya'manu ma'ahu. Jadi seorang penjaga yang menjadikan seorang yang berangkat haji dia aman bersamanya. Warahilati aw thamaniha in kana bainahu wa baina Makkah marhalatan. Dan juga memiliki atau menemukan, tidak harus memiliki ya, bisa nyewa, bisa yang lain. Faktanya haji kita di Indonesia ini kan nggak ada yang memiliki pesawat. Ya mungkin ada sebagian orang lah, mereka yang kekayaannya udah melebihi yang lain itu. Warahilati aw thamaniha, menemukan atau memiliki rohilah itu kendaraan, atau kalau tidak memiliki ya punya ongkosnya, punya biayanya. Tapi syarat memiliki kendaraan ini terkhusus bagi dia yang jarak rumah dan Mekah itu sampai 2 marhalah. 2 marhalah itu berarti jarak kebolehan melakukan jamak atau qashar. Audunahuma wa dha'ufa 'anil masyi, atau jaraknya sebenarnya dekat, tidak sampai 2 marhalah, tapi dia tidak mampu berjalan. Jadi sebenarnya kenapa tidak disyaratkan punya kendaraan bagi orang yang rumahnya dekat? Karena dia bisa berjalan. Ini zaman dulu ya, zaman sekarang kita jarak beberapa meter aja naik motor sudah malas berjalan. Kita sekarang ini kan sudah malas berjalan. Beli sesuatu jarak cuma beberapa meter naik motor. Mahana fakotiman. Jadi orang yang rumahnya dekat dengan Mekah tapi dia tidak bisa berjalan, itu juga syaratnya sama dengan orang yang jauh dari Mekah, yaitu dia harus memiliki kendaraan atau memiliki biaya untuk mendapatkan kendaraan. Ma'a nafaqati man yajibu alaihi nafaqatuhu wa kiswatuhu ila ruju'i. Jadi syaratnya tidak hanya diharuskan memiliki bekal dan juga kendaraan, akan tetapi juga harus memiliki nafkah. Jadi nafkah orang yang wajib dinafkahi itu juga harus terpenuhi. Nafkah itu makanan, nafkah dan juga pakaian. Pokoknya selama dia berangkat haji hingga pulang itu semua nafkah harus terpenuhi. Wa yustaratu aidan lil wujubi amnu tariqi 'ala nafsi wal mali. Kewajiban haji disyaratkan pula harus dalam kondisi jalan yang aman, perjalanan aman baik nyawa ataupun harta ya. Jadi keamanan itu mencakup nyawa atau harta. Walau min rosti, walaupun keamanan itu
keamanan itu maksudnya ancaman itu berasal dari rosdi. Rosdi ini orang yang apa namanya, pungli ya, pungutan liar. Atau langsung kita bisa cek kamus secara langsung ya, rosdi itu artinya apa. Ini jadi ketahuan ini saya apa, aplikasinya apa saja jadi ketahuan saya. Rosdi, waduh di sini malah nggak ada. Coba kamus Arab langsung aja. Di kamus terjemah bahasa Indonesia ternyata nggak ada rosdi. Kalau di Munawir pasti ada. Ini ada rosdi. Kita lihat definisinya. Nggak usah. Alladzi yaq'udu 'ala thariq yanzurun nas ya'khudha syai'an min amalihim zulman wa udwan. Orang yang duduk di pinggir jalan yang menunggu orang lewat, tujuannya dia mau mengambil sesuatu, mengambil harta ya, secara zalim, secara tidak benar. Ya orang-orang ya pungli itu, pungutan-pungutan liar. Jadi ada yang kata di jalan aman tapi ada pungutan liar, itu tetap tidak mewajibkan atau hal itu menghalangi kewajiban haji. Wa in qallama ya'khuduhu, walaupun yang diambil hanya sedikit. Wa ghalabatu salamati liraqibil bahri, dan juga terkhusus bagi yang perjalanannya menempuh jalur laut harus ada ghalabatu salamah, harus ada dugaan keselamatan. Fa in ghalabal halaku li hayajanil amwaji fi ba'dil ahwal awistawaya lam yajib bal yahrumur rukubu fihi lahu wa li ghairi. Kalau orang yang menempuh jalur laut dia justru dugaan bahayanya lebih kuat, jadi antara selamat dan tidak itu lebih kuat yang tidak selamat, lebih kuat celaka karena di waktu itu ombaknya sedang besar, atau 50-50 antara selamat dan tidak selamat, itu 50-50, itu justru haram berangkat haji. Kalau ada dugaan celaka itu justru haram. Seorang haram menempuh jalur laut kalau memang ada dugaan dirinya celaka, baik untuk haji atau yang lain. Jadi tidak hanya haji saja ya, karena kita menjaga nyawa ini hukumnya wajib. Wala gimana itu, malah akurnya lupa saya. Tulku itu loh, biaidikum bi tahlukah, itu gimana itu? Wa syurutu lil wujubi 'alal mar'ati ma dzukir ayakhruja ma'aha mahramun aw zaujun aw niswatun thiqatun walau ima'an. Ini kita teruskan di video setelahnya.